Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai resume artikel publikasi penelitian mengenai classification. Untuk itu, izin perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alvin Ramadana, NPM 2006107 dari Teknik Informatika kelas H. Nah, untuk materi pembahasan pertama yaitu mengenai metode machine learning. Nah, terdapat 3 metode machine learning yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama classification, clustering, dan juga regression. Nah, untuk metode classification yaitu melibatkan sebuah pengkelompokan data ke dalam sebuah kelas-kelas atau label yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam metode klasifikasi, algoritma machine learning mempelajari sebuah pola pada data latih atau training data yang memiliki label dan juga kemudian dapat memprediksi sebuah label pada data baru yang belum dilihat sebelumnya. Nah, beberapa metode klasifikasi ini juga pada umumnya digunakan dalam decision tree, naive Bayes, random forest, logistic regression, DBSCAN atau density based spatial clustering of application with noise. Nah, dan juga support vector machine atau SVM. Nah, yang kedua yaitu metode clustering. Clustering adalah sebuah tugas yang bertujuan untuk mengkelompokkan sebuah data yang menjadi kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan kemiripan atribut atau pola yang terdapat dalam data tersebut. Metode machine learning ini juga sering digunakan untuk clustering adalah K-means, hierarchical clustering, dan juga DBSCAN. Nah, algoritma ini juga mencoba untuk menentukan sebuah kelompok yang kompak dalam ruang fitur berdasarkan jarak antar data point. Nah, selanjutnya yaitu metode regression. Regression adalah tugas dalam machine learning yang bertujuan untuk mempelajari hubungan antar sejumlah variabel input dengan variabel output yang kontinu. Tujuan regresi ini juga adalah untuk memprediksi nilai output yang berdasarkan nilai input yang diberikannya. Nah, beberapa metode regresi ini juga populer, yaitu linear regression, polynomial regression, neural network, dan juga support vector regression atau SVR. Metode regresi ini juga mencoba untuk menentukan sebuah fungsi matematis yang dapat menggambarkan hubungan antar variabel input dan juga outputnya. Nah, untuk materi kedua yaitu membahas mengenai resume article classification yang akan saya jelaskan. Nah, resume artikel yang saya ambil yaitu dengan judul klasifikasi penyakit paru-paru dengan menggunakan metode naive Bayes classifier. Nah, dengan penulis yaitu ada 4 orang. Yang pertama Muhammad Yusril Hafandi, Elin Herani, Fadilah Sapria, dan juga Lola Octavia. Nah, untuk tahun publikasi dari jurnal ini yaitu pada tahun 2022. Nah, adapun tujuan penelitian pada jurnal ini yaitu mengenai penyakit paru-paru merupakan sebuah penyakit yang sering terjadi pada manusia. Penyebab dikarenakan menghirup udara yang telah tercemar dan juga baik dari debu, asap, virus maupun bakteri yang mengakibatkan sebuah infeksi pada saluran pernapasan. Nah, umumnya masyarakat awam mengenai penyakit ini. Nah, masyarakat hanya tahu tentang penyakit asma saja. Nah, padahal pada penyakit ini yaitu memiliki beberapa jenis lainnya, yaitu ada bronkitis, dyspnea, pneumonia, PPOK, dan juga tuberkulosis. Nah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan sebuah kontribusi dalam mengklasifikasikan penyakit paru-paru yang diderita dan juga mempermudah dalam melakukan klasifikasi penyakit paru-paru menggunakan metode naive Bayes classifier ini. Nah, serta dalam tujuan ini, penelitian ini bertujuan untuk menentukan seorang pasien penyakit paru-paru mengidap penyakit apa gitu dalam jenisnya. Nah, pada penelitian ini yaitu menggunakan metode classification. Nah, dengan algoritma yang digunakan yaitu naive Bayes classifier. Nah,
pada dataset yang dihasilkan pada penelitian ini, dia itu didasarkan pada salah satu rumah sakit yang ada di kota Sungai Kebaruan. Nah, dataset yang diambil pada bulan Juli sampai dengan Agustus yang berjumlah 134 record data dengan 24 atribut dan juga satu kelas. Nah, dengan pengujian menggunakan Naive Bayes Classifier ini mendapatkan nilai akurasi sebesar 97,06%. Nah, maka hasil analisis dari penelitian yang saya lakukan ini dari jurnal yang bersangkutan, yaitu mengenai proses klasifikasi dengan menggunakan metode Naive Bayes Classifier, didapatkan nilai keefektifan dalam mengklasifikasikan penyakit paru-paru dengan memiliki nilai akurasi mencapai 97,6%. Nah, maka sistem dari pengklasifikasian ini akan menghasilkan sebuah output dengan memasukkan data gejala dari penyakit pasien paru-paru tersebut yang baru dengan hasil perkiraan dari penyakit paru-paru yang lain yang paling mendekati berdasarkan gejala yang dialami oleh pasien tersebut. Nah, untuk itu mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai resume artikel publikasi penelitian classification. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.